Bab 6193, Tamu Terhormat. Di tepi alam iblis, kabut hitam menyelimuti sepanjang tahun, dan angin kencang menderu, menerbangkan pasir merah gelap. Dunia dipenuhi dengan energi iblis yang ganas dan dingin. Para kultivator biasa yang memasuki tempat ini akan diserang oleh energi iblis dan jiwa mereka akan hancur dalam sekejap. Di tempat yang sunyi dan tandus ini, sebuah istana megah, yang seluruhnya terbuat dari tulang naga hitam pekat dan besi merah tua, berdiri diam di antara langit dan bumi, seperti binatang purba yang telah tertidur selama berabad-abad, memancarkan aura yang mengerikan. Inilah Istana Naga, fondasi dari garis keturunan naga. Istana itu dikelilingi oleh lapisan-lapisan pembatas, sepadat jaring laba-laba. Bayangan naga iblis dapat terlihat di kehampaan. Setiap pembatas mengandung kekuatan mengerikan yang cukup untuk membunuh seorang ahli puncak dari alam abadi atas. Bahkan seorang ahli alam abadi sejati yang berani menerobos masuk akan berakhir mati. Pada saat itu, tiga sosok mengabaikan semua penghalang dan berjalan menembus lapisan tirai cahaya seolah-olah sedang berjalan di taman, lalu mendarat dengan mantap di alun-alun giok putih di depan gerbang utama Istana Naga Iblis. Pemimpin itu mengenakan pakaian hitam sederhana, dengan wajah tampan dan sikap tenang. Tidak ada fluktuasi energi spiritual di sekitarnya, namun ia tampak menyatu dengan langit dan bumi, sehingga mustahil bagi orang lain untuk melihat menembus dirinya. Dia adalah Ningxi. Di sampingnya, Suyuki, mengenakan jubah ungu yang menjuntai, memiliki kecantikan yang tak tertandingi dan sikap tenang serta menyendiri seperti bunga teratai salju di gunung yang dingin. Matanya menyimpan sedikit rasa ingin tahu saat ia dengan diam-diam mengamati istana yang menyeramkan di hadapannya. Dia tetap berada di dekat Ningxi, merasa aman dan tentram bahkan di jantung alam iblis yang berbahaya. Di depan keduanya, Master Istana Naga Iblis, Long Yuan, tampak sangat rendah hati. Pemimpin garis keturunan naga iblis ini, yang telah mendominasi alam iblis selama 10.000 tahun dan menanamkan rasa takut di hati banyak kekuatan, kini seperti pelayan yang paling setia, membungkuk dan dengan hati-hati memimpin jalan. Long Yuan melangkah maju sendiri, mengulurkan telapak tangannya yang dilapisi sisik naga halus, dan perlahan mendorong pintu istana yang sangat berat itu hingga terbuka. Saat pintu istana terbuka, aura iblis yang sangat pekat bercampur dengan suasana mewah namun menyeramkan langsung menyembur keluar. Engsel pintu berputar dengan dengungan pelan, seperti geraman rendah seekor binatang purba yang terbangun. Long Yuan dengan cepat menyingkir untuk memberi jalan, sedikit membungkuk, dan berkata dengan nada yang hampir menjilat, "Senior, silakan." Ningxi mengangguk sedikit, tanpa basa-basi, dan melangkah masuk ke Istana Naga Iblis. Suyuki mengikuti dari dekat, langkah kakinya yang ramping mendarat ringan di lantai yang halus dan seperti cermin, tatapannya dengan rasa ingin tahu menyapu segala sesuatu di dalam aula. Skala Istana Naga Iblis jauh melampaui imajinasi orang luar. Istana itu menjulang tinggi ke awan, dan kristal sihir tingkat tinggi berwarna merah gelap yang tak terhitung jumlahnya tertanam di kubahnya, memancarkan cahaya gelap samar yang menerangi seluruh istana dengan rona merah tua. Pilar-pilar menjulang tinggi, yang masing-masing membutuhkan puluhan orang untuk mengelilinginya, berdiri di aula, permukaannya dihiasi dengan relief naga yang tampak hidup, naga-naga itu memperlihatkan taringnya dan menatap dengan ganas. Setiap sisik dan setiap kumis diukir dengan kejelasan yang luar biasa. Di bawah cahaya kristal ajaib, naga pada relief itu tampak hidup, siap untuk melepaskan diri dari pilar batu dan melahap segala sesuatu di jalannya. Lantai itu dilapisi dengan batu kalsedon berwarna merah darah, yang terasa hangat dan halus seperti giok saat diinjak, namun juga memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Di dalam aula, kursi-kursi yang terbuat dari tulang-tulang binatang iblis langka ditempatkan di kedua sisi. Bagian belakang kursi-kursi itu dihiasi dengan berbagai permata, memancarkan kengerian yang tak berujung dan kekuatan yang mendominasi di tengah kemewahan, menunjukkan kekuatan dan tirani garis keturunan naga iblis. Ningxi berjalan perlahan ke tengah aula utama, berhenti, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan dengan tenang mengamati sekelilingnya. Nada suaranya datar dan tenang, tempatmu ini tidak buruk. Long Yuan segera mengikuti, berdiri 3 langkah dari Ningxi, wajahnya dipenuhi senyum hati-hati dan meminta maaf, "Senior, Anda terlalu memuji saya. Istana Naga Iblis saya hanyalah tempat terpencil dan miskin di alam iblis, sangat kumuh dan tidak layak mendapat perhatian Anda. Saya minta maaf karena telah membuat Anda menertawakan saya." Ningxi tersenyum tipis, sedikit melengkung di sudut bibirnya, tetapi tidak menjawab. Senyumnya tampak lembut, tetapi hal itu membuat Long Yuan semakin gelisah, karena dia sama sekali tidak bisa memahami pikiran senior misterius ini. Long Yuan tidak berani lalai sedikit pun dan segera memberi isyarat. Seketika, 2 penjaga naga iblis yang mengenakan baju zirah iblis hitam melangkah maju dan membawa 2 kursi yang diukir dari giok hangat berusia 10.000 tahun, yang dengan hormat mereka letakkan di samping kursi utama. "Senior, Anda pasti lelah setelah perjalanan panjang. Silakan duduk dan beristirahat." Long Yuan membungkuk dan memberi isyarat kepada Ningxi dan Suyuki untuk duduk. Baru setelah mereka duduk, ia berani berdiri di samping dengan tangan menjuntai ke bawah, bahkan tidak berani bernapas keras, apalagi duduk sendiri. Setelah keduanya duduk, Long Yuan berbicara dengan hati-hati. Nadanya sangat hormat, "Senior telah datang dari jauh dan pasti lelah karena perjalanan Anda. Mengapa Anda tidak beristirahat di Istana Naga Iblis saya selama beberapa hari? Aku telah mengirimkan semua pasukan pengintai elitku untuk mencari keberadaan Dev. Laporkan segera setelah menerima kabar apapun, dan aku akan menemanimu ke sana secara pribadi. Tidak akan ada penundaan sama sekali." Ningxi mendongak menatapnya, matanya yang dalam tanpa ekspresi, dan hanya mengangguk sedikit, "Baiklah, pergi dan atur semuanya." Setelah menerima persetujuan Ningxi, Long Yuan merasa seolah-olah telah diampuni.
Ia segera membungkuk dan kemudian berbalik untuk memerintahkan bawahannya agar segera menyiapkan kamar tamu termewah di Istana Naga Iblis dan mengumpulkan buah-buahan spiritual dan teh berharga istana untuk memastikan bahwa senior misterius ini diperlakukan dengan keramahan tingkat tertinggi. Dalam sekejap, beberapa pelayan wanita cantik dengan cepat melangkah maju, membawa piring giok berisi buah-buahan spiritual langka dan teh panas. Mereka dengan lembut meletakkan teh dan buah-buahan di atas meja giok di depan Ningxi dan Suyuki. Gerakan mereka lembut dan diam-diam, tidak berani mengeluarkan suara sedikitpun. Ningxi mengambil cangkir teh giok putih di depannya, menyesap teh spiritual, dan merasakan aroma teh yang kaya bercampur dengan energi spiritual yang samar meleleh di mulutnya. Dia meletakkan cangkir teh itu, pandangannya perlahan tertuju pada Long Yuan yang berdiri di sampingnya, dan berkata dengan nada tenang, "Kau baru saja mengatakan bahwa Dev saat ini berada di kota Yunxian." Jantung Long Yuan berdebar kencang, dan dia segera melangkah maju, membungkuk, dan menjawab, "Melapor kepada senior, menurut laporan dari pengintai elit saya, Dev memang muncul di kota Yunxian beberapa hari yang lalu, dan memimpin seluruh klan Tianlong untuk menetap di kota Yunxian, menjadikan kota besar di Zhongzhou itu sebagai basis klan Tianlong. Anehnya, ketika para pengintai kembali menyelidiki beberapa hari terakhir, Dev telah menghilang tanpa jejak. Hanya anggota klan Tianlong yang ditempatkan di kota itu, dan mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Aku sudah melipat gandakan jumlah personel untuk memantau kota Yunxian siang dan malam. Aku yakin tidak akan lama lagi kita akan menemukan lokasi pastinya." Mendengar itu, Ningxi mengangguk perlahan, tanpa berkata apa-apa lagi, pandangannya tertunduk, tampak tenggelam dalam pikirannya. Suyuki duduk di sebelah Ningxi, matanya yang indah tertuju pada wajah orang di sampingnya. Dia menatap Ningxi, yang ekspresinya tenang dan alis serta matanya tidak menunjukkan riak. Tetapi jauh di dalam mata yang dalam itu, terdapat emosi kompleks yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, harapan, kedinginan, dan obsesi yang tak terungkapkan. Bab 6194, mari kita lanjutkan pembicaraan. Selama mengenal Ningxi, dia belum pernah melihatnya begitu peduli pada siapapun. Siapakah sebenarnya pria bernama Dev ini? Mengapa adik laki-laki saya yang biasanya acuh tak acuh begitu peduli? Mungkinkah itu Dev, yang kutemui di dalam tangga surgawi? Dia membuka mulutnya, ingin mengajukan pertanyaan, tetapi melihat ekspresi Ningxi yang termenung, dia menelan kata-kata yang ada di ujung lidahnya dan hanya bisa menekan keraguannya. Suyuki sangat bingung saat ini. Nama Dev terdengar familiar baginya, namun juga terasa sama sekali asing. Terutama saat mereka mendaki tangga surgawi, mereka ingin membunuh Dev, tetapi Dev bertindak seolah-olah mereka sangat mengenalnya. Ningxi menoleh ke arah Suyuki, emosinya langsung disembunyikan, takut Suyuki akan terlalu banyak berpikir. Meskipun Suyuki telah sepenuhnya kehilangan ingatannya sebelumnya, Ningxi masih takut Suyuki tiba-tiba akan mengingat sesuatu. Lagi pula, Suyuki dan Dev adalah sepasang kekasih, dan mereka telah saling merindukan begitu lama. Jika bahkan satu kenangan pun terungkit dari lubuk hati Suyuki, itu akan menjadi masalah. Long Yuan melirik Ningxi, menyadari bahwa akan merepotkan jika dia tetap tinggal, dan segera membungkuk dan berkata, "Jika senior tidak memiliki instruksi lain, saya akan pamit dan secara pribadi mengawasi bawahan saya untuk mengumpulkan informasi, agar tidak menunda urusan senior." Ningxi melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia mundur. Long Yuan membungkuk lagi dan perlahan mundur hingga beberapa meter dari aula utama sebelum ia berani berbalik dan pergi. Di aula utama Istana Naga Iblis yang luas itu, hanya Ningxi dan Suyuki yang tersisa. "Kakak senior, istirahatlah beberapa hari. Kekuatanmu meningkat terlalu cepat akhir-akhir ini. Sekalipun kau memiliki tubuh roh api, terburu-buru hanya akan merugikan. Jangan sampai melukai dirimu sendiri." Ningxi berkata pada Suyuki. "Baik." Suyuki mengangguk. Di luar Istana Naga Iblis, di alun-alun giok putih, Long Yuan berdiri di tepi pembatas, menghembuskan napas panjang yang penuh udara keruh. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka keringat dingin dari dahinya, menenangkan diri, dan Long Yuan menenangkan pikirannya, lalu dengan lembut memberi isyarat dengan tangannya. Seorang tetua naga iblis, mengenakan jubah abu-abu dan memancarkan aura yang mengerikan, segera melangkah maju dan membungkuk, berkata, "Bawahanmu memberi hormat kepada pemimpin." Wajah Long Yuan menjadi gelap, dan nadanya menjadi serius, "Segera pilih 10 mata-mata paling cerdas dan cakap di istana untuk pergi ke kota Yunxian dan lakukan segala daya upaya untuk melacak keberadaan Dev. Ingat, Anda harus bertindak secara rahasia, jangan pernah mengungkapkan identitas Anda, dan jangan sampai membuat musuh curiga. Jika Anda merusak rencana penting atasan Anda akan membayar dengan nyawa Anda." "Baik, Pak." Tetua naga iblis itu tidak berani lalai sedikit pun, dan segera berbalik dan pergi setelah menerima perintah tersebut. Long Yuan berbalik dan melihat ke arah istana naga iblis lagi, ekspresi rumit terlintas di matanya yang keruh. Apa latar belakang dari paman Grandmaster yang tiba-tiba muncul ini? Seberapa kuatkah dia sebenarnya? Mengapa seseorang begitu tertarik pada Dev, yang praktis tidak dikenal? Dia tidak mengerti satupun dari pertanyaan-pertanyaan itu. Namun, dalam hatinya ia tahu bahwa sejak saat senior ini melangkah masuk ke istana naga iblis, seluruh struktur surga ke-14 mungkin akan terguncang sepenuhnya. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan lagi sebagai penguasa istana naga iblis. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan seniornya agar garis keturunan naga tetap terjaga di tengah badai yang akan datang. Sementara itu, di kuil utama, suasana di dalam aula terasa sangat berat, seolah-olah udara itu sendiri telah membeku, membuatnya begitu menyesakkan sehingga sulit bernapas. Sang kepala kuil, Sentong, duduk tinggi di singgasana istana Lingqiao. Ia mengenakan jubah suci bermotif naga emas, wajahnya agung, dan ia memancarkan aura suci yang mengagumkan.
Namun saat ini, wajahnya tampak muram seperti langit sebelum badai, dan alisnya dipenuhi permusuhan. Di bawah, lebih dari 10 tetua kuil berdiri di kedua sisi, masing-masing dengan aura yang kuat. Yang terlemah di antara mereka berada di puncak alam abadi atas, dan bahkan ada beberapa ahli alam abadi sejati. Namun, pada saat ini, semua tetua menundukkan kepala dan tetap diam, seolah-olah mereka gemetar ketakutan. Tidak seorang pun berani memecah keheningan yang mencekam itu terlebih dahulu. Tatapan dingin Sentong perlahan menyapu kerumunan di bawah, dan suaranya yang dalam dan agung bergema di aula, kalian semua pasti sudah tahu kabar bahwa klan naga telah muncul dari pegunungan dan seluruh klan naga surgawi telah pindah ke kota abadi awan. Para tetua mengangguk tergesa-gesa, tidak berani menyuarakan keberatan apapun. Sentong mendengus dingin, nadanya dipenuhi rasa takut dan niat membunuh yang mendalam. Dev itu sudah sangat berbakat dan memiliki metode yang aneh, membuatnya sangat sulit untuk dihadapi. Sekarang, dengan seluruh klan naga langit memberikan bantuan penuh, kekuatannya berada di puncaknya. Jika kita membiarkan dia terus seperti ini, tidak akan lama lagi dia akan menjadi ancaman besar bagi bait suci kita, dan bahkan mungkin mengancam dominasi bait suci kita di surga ke-14. Dia berhenti sejenak, pandangannya tertuju pada Tetua Agung yang berdiri di barisan depan, dan bertanya dengan suara berat, Tetua Agung, Anda diperintahkan untuk pergi ke garis keturunan naga iblis 2 hari yang lalu untuk membahas operasi gabungan dengan Long Yuan. Apa hasilnya? Setelah mendengar ini, Tetua Agung segera melangkah maju, membungkuk dengan hormat, dan menjawab, melaporkan kepada kepala istana, saya telah bertemu dengan Long Yuan. Namun, sikap Long Yuan sangat ambigu. Dia tidak secara eksplisit setuju untuk bergabung dengan kuil saya maupun secara langsung menolak. Dia hanya mengatakan bahwa masalah ini sangat penting dan membutuhkan waktu untuk dipertimbangkan, dan meminta saya untuk menunggu kabar. Sentong mengerutkan kening, sedikit rasa jijik dan marah terpancar di matanya, mempertimbangkan. Long Yuan jelas sengaja mengulur waktu, menunggu kita menaikkan taruhan. Ia perlahan berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggung dan berdiri di depan kursi utama, memandang lautan awan di langit di luar aula, nadanya dingin, kemunculan klan naga surgawi dan kebangkitan Dev bukan hanya masalah bagi kuilku, tetapi juga musuh bebuyutan garis keturunan naga iblisnya. Long Yuan, rubah tua itu, tahu lebih baik daripada siapapun bahwa garis keturunan naga iblis dan ras naga ortodoks adalah musuh bebuyutan, dan bahwa Dev, yang memiliki garis keturunan kaisar naga, pasti tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Dia mengulur waktu hanya untuk duduk santai dan menyaksikan kedua pihak bertengkar, menunggu kita menawarkan lebih banyak keuntungan sebelum dia bertindak. Tetua Agung dengan cepat menimpali, apa yang dikatakan kepala istana benar sekali. Long Yuan itu licik dan mencurigakan. Dia tidak pernah bertindak tanpa keuntungan yang jelas, dan bantuan biasa sama sekali tidak sepadan dengan perhatiannya. Jika kita ingin dia dengan sukarela bergabung dengan kuilku kali ini, kita mungkin harus menunjukkan ketulusan yang cukup kepadanya. Sentong berbalik, menatap tajam ke arah Tetua Agung, nadanya tegas, kali ini, bawa lebih banyak orang bersamamu ke Istana Naga Iblis. Kumpulkan 3 tetua alam abadi sejati, dan pilih 50 prajurit elit alam abadi atas untuk menemanimu. Jantung Tetua Agung berdebar kencang, dan dia segera menjawab, bawahanmu patuh. Kilatan kejam terpancar di mata Sentong saat dia berkata dengan dingin, begitu kita tiba di Istana Naga Iblis, jika Long Yuan bijaksana dan bersedia bergabung dengan kuilku untuk membunuh Dev, semuanya akan baik-baik saja, dan keuntungan yang dijanjikan akan berlipat ganda. Tetapi jika dia masih tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya dan sengaja membuat alasan dan menunda-nunda. Pada saat itu, suara Sentong tiba-tiba menjadi dingin, dipenuhi dengan niat membunuh, kalau begitu, biarkan dia melihat keagungan kuilku. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi sesuka hati oleh keturunan naga sesat. Bab 6195, Pemaksaan dan Bujukan. Dipahami, Tetua Agung terkejut, mengetahui bahwa kepala istana benar-benar marah. Jika Long Yuan tidak bekerja sama selama perjalanan ke Istana Naga Iblis ini, dia akan langsung menggunakan kekerasan untuk memberikan tekanan. Sentong mengangguk puas dan melambaikan tangannya, pergilah, segera berangkat. Aku menunggu kabar baikmu. Bawahan Anda pamit. Tetua Agung membungkuk dengan hormat, berbalik dan melangkah pergi, segera mulai mengumpulkan pasukan untuk mempersiapkan perjalanan mereka ke Istana Naga Iblis. Bab 29, Kuil kembali 3 hari kemudian, di tepi alam iblis, di luar Istana Naga Iblis. Langit masih diselimuti kabut hitam tebal, dan angin merah gelap menderu tanpa henti. Namun, hari ini, aura suci yang sama sekali tidak sesuai dengan energi iblis dari alam iblis hadir di alun-alun giok putih Istana Naga Iblis. Seberkas cahaya menembus kabut hitam dan mendarat dengan megah di alun-alun. Saat cahaya itu menghilang, puluhan sosok yang mengenakan jubah ilahi berwarna emas pun terungkap. Pemimpin itu tak lain adalah Tetua Agung Kuil. Rambut dan janggutnya semuanya putih, wajahnya agung, dan kekuatan ilahi kemasan mengalir di sekelilingnya. Dia melepaskan aura dewa sejati tanpa ragu-ragu, yang memaksa energi iblis di sekitarnya untuk terus mundur. Di belakangnya, 3 tetua alam abadi sejati dengan aura yang sama kuatnya berdiri di kedua sisi, sementara 50 kultivator alam abadi atas yang mengenakan baju zirah ilahi elit membentuk barisan rapi, masing-masing dengan ekspresi serius dan kehadiran yang mengesankan. Kali ini, Tetua Agung tidak lagi bersikap tunduk seperti sebelumnya. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, kepala tegak, pandangannya tertuju pada gerbang Istana Naga Iblis, memancarkan aura superioritas, jelas berada di sana untuk memberikan tekanan. Sesaat kemudian, pintu istana yang berat perlahan terbuka, dan sosok Long Yuan berjalan keluar dari istana, berdiri di atas pintu istana, memandang ke arah orang-orang di kuil di alun-alun.
Ketika dia melihat 3 tetua alam abadi sejati dan 50 kultivator elit alam abadi atas di belakang tetua agung, alisnya sedikit mengerut dan sedikit rasa tidak senang terlintas di matanya, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya dan memasang senyum penuh arti. Tetua, sudah beberapa hari berlalu. Saya sangat senang bertemu Anda lagi di Istana Naga Iblis saya. Anda membawa begitu banyak ahli elit bersama Anda. Skala kunjungan Anda jauh lebih besar daripada sebelumnya. Saya benar-benar merasa tersanjung. Nada bicara Long Yuan agak menggoda, namun tidak rendah hati maupun sombong. Tetua Agung meliriknya dengan acuh tak acuh, nadanya dingin dan angkuh. Pemimpin Long Yuan, saya datang lagi atas perintah kepala istana untuk membahas dengan Anda masalah penggabungan kekuatan untuk menghadapi Dev. Saya akan berbaik hati mengizinkan Anda memasuki istana untuk diskusi yang lebih rinci. Tatapan Long Yuan perlahan menyapu ketiga tetua alam abadi sejati di belakangnya, senyum mengejek teruk di bibirnya. Tetua, saya agak bingung. Anda membawa begitu banyak ahli ke sini hari ini, apakah Anda di sini untuk membahas kerjasama, atau untuk mengintimidasi Istana Naga Iblis saya? Ekspresi Tetua Agung tetap tidak berubah, dan nadanya tenang. Pemimpin terlalu banyak berpikir. Saya membawa orang-orang ke sini bukan hanya untuk membahas kerjasama, tetapi juga untuk menunjukkan ketulusan kuil saya kepada garis keturunan Naga Iblis. Menangani Dev kali ini sangat penting, dan kuil kita tentu saja perlu menunjukkan tekad kita dengan menunjukkan kekuatan yang cukup. Long Yuan menatap Tetua Agung sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bagus. Sungguh tulus. Karena Tetua Agung begitu tulus, silakan masuk ke aula untuk mengobrol. Setelah mengatakan itu, dia minggir untuk memberi jalan dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Tetua Agung mendengus dingin dan, dengan 3 tetua alam abadi sejati di belakangnya, melangkah masuk ke Istana Naga Iblis. 50 elit alam abadi atas diperintahkan untuk tetap berada di alun-alun di luar istana dan tidak diizinkan masuk tanpa izin. Di dalam aula utama, Long Yuan berjalan lurus ke kursi utama dan duduk. Ia tidak lagi serendah hati seperti sebelumnya. Aura Naga Iblis perlahan terpancar dari tubuhnya, menunjukkan keagungan sang kepala aula. Tetua Agung dan 3 tetua kuil duduk di kursi tamu, dengan kedua pihak duduk di sisi kiri dan kanan, dan suasana langsung menjadi tegang. Tetua Agung langsung ke intinya tanpa bertele-tele. Kepala Long Yuan, ketika saya datang untuk membahas aliansi dengan Anda terakhir kali, Anda mengatakan Anda membutuhkan waktu untuk mempertimbangkannya. Sekarang beberapa hari telah berlalu, saya ingin tahu apa yang telah Anda pertimbangkan. Long Yuan mengambil cangkir teh di depannya, menyesap teh spiritual, menundukkan pandangannya, dan tidak langsung menjawab, sengaja mengulur waktu. Melihat hal ini, tetua itu merasa tidak senang, tetapi dia tetap sabar melanjutkan berbicara. Ketua, Anda dan saya sama-sama tahu bahwa Dev memiliki garis keturunan Kaisar Naga, adalah masa depan klan Naga Surgawi, dan juga musuh bebuyutan garis keturunan Naga Iblis Anda. Sekarang setelah dia memimpin klan Naga Surgawi untuk menduduki kota abadi awan, kekuatannya semakin bertambah kuat dari hari ke hari. Jika dia tidak segera disingkirkan, dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan, dan garis keturunan Naga Iblismu akan menjadi yang pertama menderita. Dia berhenti sejenak, lalu melontarkan pernyataan mengejutkan, kuilku bersedia mengesampingkan semua dendam masa lalu dengan garis keturunan Naga Iblis dan bergabung untuk membunuh Dev. Setelah perbuatan itu selesai, seluruh wilayah dan sumber daya kota Yunxian akan menjadi milik garis keturunan Naga Iblis. Garis keturunan Kaisar Naga dan harta karun klan Naga di tubuh Dev juga akan kau singkirkan. Kuilku tidak akan mengambil sepeser pun. Syarat-syarat ini jauh lebih murah hati daripada yang sebelumnya, bukankah itu menunjukkan ketulusan kuil kita? Mendengar itu, secerca emosi terpancar di mata Long Yuan. Kota Yunxian sangat luas dan kaya akan sumber daya. Jika kota ini dapat digabungkan ke wilayah garis keturunan Naga Iblis, kekuatan alam iblis pasti akan berkembang secara signifikan. Garis keturunan Kaisar Naga dalam tubuh Dev adalah sesuatu yang selalu ia impikan. Jika ia mampu memurnikan garis keturunan Kaisar Naga, kekuatannya pasti akan menembus batas dan memasuki peringkat kedua alam abadi sejati, atau bahkan alam yang lebih tinggi. Kondisi-kondisi ini memang sangat menggiurkan. Namun, Long Yuan pada akhirnya adalah pria yang cerdik dan penuh perhitungan, dan dia tetap tenang di permukaan, hanya berkata dengan suara rendah, Tetua, kondisi ini memang menggiurkan, dan saya juga sangat tergoda. Namun, saya tegaskan kembali bahwa masalah ini sangat penting dan memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Alis Tetua Agung langsung berkerut, dan wajahnya menjadi gelap. Ketua, Anda masih ingin mempertimbangkan. Kuil kami telah menunjukkan ketulusan yang paling besar dan menawarkan persyaratan yang paling murah hati. Jika Anda terus membuat alasan seperti ini, Anda hanya bersikap tidak bijaksana. Long Yuan menggelengkan kepalanya, nadanya tenang namun tegas. Tetua, saya telah melihat ketulusan kuil Anda. Tetapi saya juga memiliki kesulitan sendiri. Dev mendapat dukungan dari seluruh klan Tianlong, yang memiliki banyak ahli alam abadi sejati, menjadikannya kekuatan yang patut diperhitungkan. Meskipun klan naga saya kuat, saya tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan saya dan melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Saya tidak akan dengan mudah mengirim pasukan tanpa kepastian mutlak akan kemenangan. Setelah mendengar itu, wajah Tetua Agung langsung berubah dingin. Ia perlahan berdiri, tangan di belakang punggung, tatapannya tertuju pada Long Yuan, nada suaranya mengandung ancaman yang tak terselubung. Pemimpin Long Yuan, saya ingin mengatakan sesuatu, tetapi saya tidak yakin apakah saya harus mengatakannya. Long Yuan mendongak menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Tetua, silakan bicara dengan leluasa. Tetua Agung melangkah maju, kekuatan ilahi emasnya melonjak, dan suaranya yang agung bergema di aula. Pemimpin, Anda seharusnya lebih tahu daripada siapapun tentang identitas Anda saat ini sebagai anggota garis keturunan Naga Iblis.
Kau telah mengkhianati ras naga ortodoks, berpihak pada ras iblis, dan mempelajari ilmu sihir jahat dan iblis. Kau telah lama diusir dari ras naga dan telah menjadi bidat di dunia. Dan kuilku adalah garis keturunan sah dari klan Dewa Sembilan Langit, yang memikul tanggung jawab berat untuk menjaga 14 langit, membasmi roh jahat, dan membawa perdamaian ke dunia. Terus terang saja, jika kuilku menginginkannya, dengan satu perintah saja, kami dapat mengumpulkan seluruh kekuatan ras kami dan, atas nama pemberantasan kejahatan, menghancurkan kuil naga iblismu dan memusnahkan sepenuhnya garis keturunan naga iblismu. Begitu mendengar itu, suasana di aula langsung membeku. Udara seolah berhenti berputar saat kekuatan ilahi berwarna emas dan energi iblis berwarna merah gelap bertabrakan, menghasilkan suara mendesis. Bab 6196, ada apa dengan semua keributan ini? Ketiga tetua alam abadi sejati di belakang tetua agung berdiri serempak, kekuatan ilahi mereka melonjak, tatapan mereka sedingin pisau, tertuju pada Long Yuan, siap menyerang segera atas perintah tetua agung. Wajah Long Yuan juga menjadi gelap sepenuhnya, ekspresi tenangnya sebelumnya menghilang, dan digantikan oleh kemarahan yang meluap-luap. Ia perlahan berdiri, dan energi iblis merah gelap di sekitarnya melonjak liar seperti tsunami. Di belakangnya, bayangan naga iblis sepanjang 10.000 kaki samar-samar muncul, raungannya mengguncang langit. Niat membunuh yang dingin dan menusuk terpancar di matanya. Tetua, apakah Anda mengancam saya? Suara Long Yuan bagaikan es yang digesekkan, mengandung keganasan yang tak berujung. Tetua agung mencibir, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan mundur, ini bukan ancaman, hanya pengingat bagi pemimpin untuk menghadapi kenyataan. Garis keturunan naga iblismu bukan lagi ras naga kuno seperti dulu, tetapi hanyalah sekelompok iblis malang yang berjuang untuk hidup. Jika kamu masih belum tahu apa yang terbaik untukmu, jangan salahkan kuilku karena bersikap tanpa ampun. Luar biasa, sungguh garis keturunan ilahi yang saleh. Sungguh upaya yang luar biasa untuk memberantas kejahatan. Dengan amarah yang meluap, Long Yuan tertawa, energi iblisnya melonjak hingga puncaknya. Tekanan mengerikan dari alam dewa sejati tingkat pertama menyapu seluruh aula. Apakah kau benar-benar berpikir garis keturunan naga iblisku mudah diintimidasi? Hari ini aku akan melihat bagaimana kuilmu akan menghancurkan istana naga iblisku. Dalam sekejap, dua aura mengerikan bertabrakan dengan dahsyat di dalam aula, menyebabkan kehampaan bergetar. Relief naga iblis di pilar-pilar mengeluarkan serangkaian suara mendengung, dan sumsum diok merah darah di tanah retak dengan garis-garis halus. Pertempuran besar akan segera pecah. Wajah tetua agung tampak sedingin es saat dia berteriak tegas, Long Yuan, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, maukah kau setuju untuk bergabung melawan Dev, atau tidak? Tatapan Long Yuan tajam, dan dia mengucapkan setiap kata dengan jelas dan tegas, sudah kubilang, ini perlu dipertimbangkan. Kecuali kuil memberikan jaminan yang memuaskan bagiku, kita sama sekali tidak akan mengirim pasukan. Mata tetua agung berkilat penuh niat membunuh, dan dia mencibir, karena kau begitu keras kepala, jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Aku akan mulai darimu untuk menghalau iblis-iblis dari alam iblis. Sebelum dia selesai berbicara, tetua agung bergerak, dan kekuatan ilahi emas memadat menjadi pedang ilahi sepanjang beberapa meter, yang dia tebaskan ke arah Long Yuan. Kemanapun pedang suci itu melesat, kehampaan berputar dan energi iblis menghilang, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, langsung menuju kepala Long Yuan. Ayo kita lakukan. Atas perintah tetua agung, ketiga tetua alam abadi sejati di belakangnya bertindak serentak, salah satu dari mereka memanggil perisai ilahi emas untuk menutup jalur mundur jurang naga. Seseorang membuat segel tangan, memanggil guntur ilahi dari 9 langit, yang meraung dan menghantam ke arah pusat utama istana naga iblis. Salah satu dari mereka mengumpulkan segel ilahi dan menyerang jantung Long Yuan secara langsung, setiap gerakannya mematikan, tidak menyisakan ruang untuk kesalahan. Gabungan kekuatan 4 ahli alam abadi sejati yang menyerang secara bersamaan sungguh menakutkan. Seluruh istana naga iblis berguncang hebat, kristal-kristal ajaib berjatuhan dari kubah, dan pilar-pilar retak, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Ekspresi Long Yuan berubah drastis. Dia tidak menyangka orang-orang dari kuil itu akan bertindak begitu tiba-tiba dan tanpa kendali. Dia meraung, dan seluruh tubuhnya seketika tertutupi sisik naga iblis. Dia mengendalikan teknik naga rahasia dengan kedua tangannya, dan api iblis merah gelap berkobar hebat. Anak-anak kuil, apakah kalian benar-benar berpikir aku takut pada kalian? Dia melambaikan tangannya dan melepaskan jejak cakar naga iblis, yang bertabrakan dengan keras dengan pedang suci tetua agung. Boom! Raungan yang memekakkan telinga mengguncang langit, kekuatan ilahi dan energi iblis mengamuk dengan liar, dan gelombang kejut menyapu ke segala arah. Long Yuan terdorong mundur 3 langkah karena terkejut, setetes darah iblis menetes dari sudut mulutnya, jelas menunjukkan bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Lagi pula, ini pertarungan 1 lawan 4, dan lawan-lawannya adalah para elit kuil. Bahkan Long Yuan pun akan kesulitan menghadapi mereka. Melihat ini, tetua agung menunjukkan ekspresi jijik, Long Yuan, jika kau tahu ini akan terjadi, mengapa kau melakukannya sejak awal? Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu konsekuensi dari memprovokasi kuilku. Tepat ketika keempatnya hendak melakukan gerakan lain untuk sepenuhnya menekan Long Yuan, sebuah suara malas dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari balik tirai di bagian belakang aula, membawa sedikit ketidaksabaran dan sentuhan ejekan yang merendahkan. Ada apa sih ribut-ribut ini? Bertengkar di wilayah orang lain, bukankah seseorang bisa beristirahat dengan tenang? Suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar oleh semua orang, seketika menenggelamkan deru dan ledakan di aula. Semua orang terkejut, menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menoleh ke belakang aula dengan takjub. Dua sosok perlahan muncul dari balik layar, langkah mereka tidak terburu-buru dan sikap mereka rileks.
Pemuda di depan kelompok itu berpakaian hitam, berwajah tampan, dan tersenyum tipis. Matanya tampak acuh tak acuh, seolah pertempuran sengit di hadapannya hanyalah permainan anak-anak dan tak perlu dibicarakan. Itu adalah Ningxi. Suyuki, mengenakan jubah ungu yang menjuntai, berdiri dengan tenang di samping Ningxi, kecantikannya memesona dan angkuh. Ia dengan tenang mengamati kerumunan orang dari kuil tanpa sedikit pun rasa takut. Ketika Long Yuan melihat Ningxi muncul, ekspresinya berubah drastis. Terkejut, dia dengan cepat menekan energi iblisnya dan dengan paksa menenangkan gejolak darah dan ki di dalam tubuhnya. Lalu ia dengan cepat melangkah maju, membungkuk dalam-dalam, dan sikapnya bahkan lebih rendah hati dari sebelumnya, senior. Bawahan Anda tidak becus dan telah membiarkan orang-orang ini mengganggu istirahat Anda. Junior ini pantas mati. Mohon hukum saya, senior. Dia merasa terkejut sekaligus takut, khawatir Ningxi akan marah karena dia merasa terganggu, dan konsekuensinya akan tak terbayangkan. Ningxi melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia berdiri. Tatapannya perlahan tertuju pada tetua agung, dan dia mengamatinya dari atas ke bawah. Secerca geli terlintas di matanya, Anda tetua agung kuil. Pemimpin kelompok dewa ini. Tetua itu mengerutkan kening, hatinya dipenuhi keraguan dan kegelisahan. Pemuda di hadapannya tampak tidak lebih dari 20 tahun, dan tidak ada jejak kekuatan ilahi yang terpancar darinya. Mengapa Long Yuan begitu menghormatinya? Bahkan dengan rasa kagum yang mendalam. Mungkinkah pemuda ini semacam monster tua yang tertutup? Seberapapun ia menyelidiki, ia tidak dapat melihat kemampuan Ningxi dan hanya dapat menganggapnya sebagai junior biasa. Ia langsung mendengus dingin, ekspresinya angkuh, nadanya merendahkan, ini aku. Siapa kau? Kau hanyalah orang tak dikenal, namun kau berani mengganggu saat kuilku sedang menjalankan urusan. Minggir sekarang juga, atau jangan salahkan aku kalau aku juga akan menghajarmu. Menurut pandangannya, Ningxi hanyalah penasihat tamu yang diundang oleh Long Yuan, dan meskipun ia memiliki kekuatan tertentu, ia tidak akan pernah bisa menandingi keempat ahli alam abadi sejati dari kuil ilahi. Bab 6197, sungguh sia-sia. Mendengar itu, Ningxi tidak hanya tidak marah, tetapi malah tertawa. Dia berjalan ke tengah aula utama dan dengan santai mencari tempat untuk berdiri. Kemudian, dengan nada tenang, dia berkata, aku mendengar dengan jelas dari belakang bahwa kuilmu akan bekerja sama dengan garis keturunan naga iblis untuk menghadapi orang bernama Dev itu. Dan kau terus berbicara tentang ras dewa ortodoks, memikul tanggung jawab berat, dan menjaga stabilitas surga ke-14. Dia menggelengkan kepalanya, nadanya penuh sarkasme yang tak disembunyikan, tes-tes-tes, kedengarannya sangat muluk, aku hampir mempercayainya sendiri. Wajah tetua agung menjadi gelap, dan dia berteriak dengan tegas, dasar bocah. Apa yang kau tahu? Kuil kita bertindak dengan integritas dan keadilan yang tertinggi. Beraninya kau mengucapkan omong kosong dan mencemarkan martabat ras ilahi. Diam sekarang, atau aku akan mencabik-cabikmu. Ketiga tetua alam abadi sejati di belakangnya juga melangkah maju bersamaan, kekuatan ilahi mereka melonjak, mata mereka tertuju tajam pada Ningxi. Selama tetua agung memberi perintah, mereka akan segera bertindak untuk membunuhnya. Melihat itu, ekspresi Long Yuan berubah drastis. Dia segera melangkah di depan Ningxi, energi iblisnya kembali melonjak saat dia menatap tetua agung, tetua agung. Berani-beraninya kau begitu kurang ajar. Tuan ini adalah tamu kehormatan istana naga iblis saya. Jika Anda berani tidak menghormatinya, Anda akan menjadikan seluruh garis keturunan naga iblis sebagai musuh. Tetua agung mencibir, wajahnya penuh penghinaan, tamu terhormat. Dia hanya seorang pemula, berani-beraninya dia disebut tamu terhormat istana naga iblis. Long Yuan, kupikir kau telah hidup selama puluhan ribu tahun, tetapi kau semakin bingung. Memperlakukan junior seperti tamu kehormatan sungguh menggelikan. Long Yuan sangat marah dan hendak bertindak ketika Ningxi dengan lembut mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Ningxi menepuk bahu Long Yuan, nadanya tenang dan percaya diri, tidak perlu marah. Mereka hanya sekumpulan badut, tidak ada gunanya mempermasalahkan mereka. Serahkan saja padaku. Long Yuan terkejut. Melihat ekspresi Ningxi yang tenang dan terkendali, ia merasa nyaman tanpa alasan yang jelas. Ia segera mengangguk, dengan hormat menyingkir, dan tidak berkata apa-apa lagi. Ningxi melangkah maju perlahan, pandangannya tertuju pada tetua agung. Senyum di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh ketidakpedulian yang dingin. Anda baru saja mengatakan bahwa saya tidak berhak berbicara di sini. Dan bahwa saya hanyalah seorang junior yang tidak dikenal yang tidak tahu tentang kematian saya sendiri. Tetua agung mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan angkuh, apa aku salah bicara? Kau, seorang junior yang bahkan belum melangkah ke alam abadi sejati, bahkan tidak berhak berbicara di depanku. Di hadapan keempat ahli alam abadi sejati di kuilku, kau tidak berbeda dengan seekor semut. Jika kau berani mengucapkan omong kosong seperti itu lagi, kau pasti akan mati. Ningxi tiba-tiba tersenyum. Senyum itu lembut dan tenang, tetapi di mata tetua agung, senyum itu membuat bulu kuduknya merinding, seolah-olah dia sedang diawasi oleh seekor binatang purba. Tetua, apakah Anda tahu? Ningxi berbicara perlahan dan hati-hati, yang paling kubenci dalam hidupku adalah orang-orang sepertimu yang mengaku sebagai keturunan dewa yang ortodoks, yang merasa tinggi, perkasa, dan benar sendiri. Begitu dia selesai berbicara, aura Ningxi tiba-tiba berubah. Tidak ada raungan yang mengguncang bumi, tidak ada cahaya yang menyilaukan, tetapi tekanan mengerikan yang berasal dari kedalaman jiwa seseorang menyebar dengan tenang, seperti jurang kuno, seketika menyelimuti seluruh istana naga iblis. Ekspresi tetua pertama dan ketiga tetua kuil berubah drastis. Mereka merasakan tubuh mereka kaku dan jiwa mereka gemetar, seolah-olah semua kekuatan di dunia telah direnggut, meninggalkan mereka tanpa kekuatan bahkan untuk mengangkat tangan.
Siapa kau? Suara tetua itu bergetar, dan rasa takut muncul di matanya untuk pertama kalinya. Ningxi tidak menjawab, tetapi perlahan mengangkat tangan kanannya. Gerakannya lambat dan tidak mencolok, seolah-olah dia hanya sedang membersihkan debu dari lengan bajunya. Namun saat dia mengangkat tangannya, kehampaan itu langsung membeku, dan energi iblis merah gelap serta kekuatan ilahi kemasan dengan patuh tunduk, tidak berani bergerak sedikitpun. Dasar bocah sombong, apa kau benar-benar berpikir kami takut padamu? Seorang tetua dari alam abadi sejati di kuil itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia meraung dan mencurahkan seluruh kekuatan ilahinya ke dalam kepalan tangan ilahi emas, yang dia hantamkan dengan ganas ke arah Ningxi. Kepalan tangan ilahi itu menembus udara dengan kekuatan tak terbatas, cukup untuk menghancurkan sebuah gunung. Secerca rasa jijik terlintas di mata Ningxi, dan dia menjentikkan jarinya dengan ringan. Energi hitam yang hampir tak terlihat meledak dan bertabrakan dengan keras dengan kepalan tangan ilahi. Engah! Dengan suara lembut, tinju ilahi sesepuh itu hancur seketika, dan energi hitam terus melaju, menembus langsung ke dantiannya. Ah! Tetua itu menjerit melengking saat dantiannya hancur dan kultivasinya benar-benar lenyap. Dia terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus, menabrak pilar aula dengan keras sebelum kehilangan kesadaran. Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan, dia melumpuhkan seorang tetua alam abadi sejati. Tetua agung yang tersisa dan dua tetua kuil sangat ketakutan, kesombongan mereka lenyap sepenuhnya, digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Serang bersama. Bunuh dia. Tetua agung meraung dan, tanpa ragu-ragu, mengerahkan kultivasinya selama ribuan tahun untuk memadatkan pedang ilahi emas. Rune ilahi berkelebat di pedang itu, dan kekuatannya tak terbatas. Kemudian dia menebas ke arah Ningxi. Dua tetua lainnya juga melepaskan senjata sihir kelahiran mereka secara bersamaan, menyerang Ningxi dari kiri dan kanan. Tiga harta sihir alam abadi sejati menyerang secara bersamaan, kekuatan mereka mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Seluruh istana naga iblis mulai runtuh, kubah roboh, dan puing-puing berterbangan kemana-mana. Wajah Long Yuan memucat. Secara tidak sadar ia ingin mundur, tetapi ia tidak berani meninggalkan sisi Ningxi. Ia hanya bisa memaksa dirinya untuk tetap berdiri diam. Meskipun ketiga pria itu menyerang dengan putus asa, Ningxi tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dengan langkah ringan, sosoknya melesat seperti hantu, dengan mudah menghindari serangan ketiga orang itu. Terlalu lambat, terlalu lemah. Ningxi menggelengkan kepalanya sedikit, nadanya penuh penghinaan. Alam abadi sejati, di tanganmu, kultivasi seperti itu benar-benar sia-sia. Begitu selesai berbicara, Ningxi dengan lembut mengepalkan tangan kanannya. Di kehampaan, kobaran api hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul begitu saja. Kobaran api itu sehitam tinta dan tidak memiliki suhu, namun mampu membakar semua jiwa dan kekuatan spiritual. Itu adalah api pamungkas dari iblis api. Api hitam itu mengembun menjadi tiga cambuk api, yang, seperti ular, mencambuk ketiga tetua kuil dengan kecepatan kilat. Perisai perlindungan. Tetua itu ketakutan dan buru-buru memanggil perisai ilahi kelahirannya untuk melindungi dirinya. Dua tetua lainnya juga mati-matian mengaktifkan harta sihir mereka untuk pertahanan, tetapi di hadapan api yang dahsyat itu, semua perisai ilahi dan harta sihir bagaikan kertas, langsung terbakar menjadi abu, tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Puff, puff. Dengan dua dentuman teredam, dua tetua alam abadi sejati yang tersisa dilalap api hitam, jeritan melengking mereka bergema di seluruh aula. Dalam sekejap mata, mereka terbakar menjadi abu, jiwa dan roh mereka musnah. Tetua agung berhasil bertahan sejenak dengan kultivasinya yang mendalam, tetapi api hitam telah melilit lengannya, membakar tulang dan jiwanya yang ilahi dengan ganas. Tidak, mustahil. Monster macam apa kau ini? Wajah tetua agung itu berkerut karena amarah, matanya dipenuhi keputusasaan dan kebencian. Aku adalah tetua agung kuil, seorang ahli alam abadi sejati. Kau tidak bisa membunuhku. Pemimpin kuil tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ningxi berjalan perlahan ke arahnya, menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh. Bab 6198, dibersihkan. Aku tidak bisa membunuhmu. Ningxi terkekeh pelan, nadanya dingin, di hadapanku, apalagi seorang tetua agung kuil sepertimu, bahkan jika ketua kuilmu sendiri datang, dia tidak akan berani bersikap lancang di hadapanku. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan secerca api hitam melesat keluar dari ujung jarinya, mendarat tepat di dahi tetua itu. Ah! Tetua itu mengeluarkan jeritan melengking terakhir saat tubuhnya seketika dilalap api hitam, berubah menjadi abu dan lenyap ke udara tanpa meninggalkan jejak. Dari saat Ningxi melakukan gerakannya hingga saat gerakan itu berakhir, hanya sekitar selusin napas yang berlalu. Dari 4 ahli alam abadi sejati di kuil itu, 1 lumpuh, 3 tewas, dan seluruh pasukan musnah. Aula utama berada dalam keadaan berantakan total, dengan puing-puing berserakan di mana-mana. Kekuatan ilahi dan energi iblis saling terkait dan menghilang, hanya menyisakan keheningan yang tak berujung. Long Yuan berdiri di sana, benar-benar tercengang, menatap Ningxi dengan mata terbelalak seolah-olah dia sedang melihat dewa kuno yang tak terkalahkan, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa. Bahkan seorang ahli alam abadi sejati pun tak berdaya di hadapan senior ini. Dia khawatir akan menyinggung kuil, tetapi sekarang dia menyadari bahwa di hadapan sesepuh misterius ini, yang disebut kuil dan yang disebut alam abadi sejati hanyalah semut yang bisa dihancurkan sesuka hati. Pikiran bahwa ia telah bersikap agak tidak sopan kepada senior ini membuat Long Yuan berkeringat dingin, dan rasa takut yang tak terlukiskan membuncah di hatinya. Jika orang yang lebih tua itu memang berniat membunuhnya ketika dia berbicara kasar, kemungkinan besar dia sudah meninggal sejak lama. Su Yuqi berdiri di samping Ningxi, matanya yang indah tidak menunjukkan emosi apapun, seolah-olah pembunuhan di hadapannya hanyalah kejadian biasa.
Dia sudah terbiasa dengan sifat Ningxi yang mendominasi, tetapi betapapun mendominasinya Ningxi, dia tetap sangat sopan kepadanya, kakak perempuannya. Karena kekuatan Suyuki sebanding dengan kekuatan Ningxi Qiang. Ningxi tidak jujur, jadi dia menamparnya 2 kali. Ningxi perlahan menarik kembali api hitam dunia bawah, menepuk-nepuk debu yang sebenarnya tidak ada di tangannya, dan tetap tenang, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia menoleh ke arah Long Yuan, yang berdiri di sana dengan wajah tercengang, dan berkata dengan nada tenang, "Apa? Kau takut setelah membunuh beberapa orang dari kuil?" Long Yuan tersadar, menelan ludah, dan membungkuk dalam-dalam, suaranya bergetar, "Senior. Senior, saya tidak takut, hanya saja. Saya tidak menyangka kekuatan Anda begitu luar biasa. Namun, kekuatan kuil itu sangat besar, dan pemimpinnya adalah dewa sejati tingkat 2 puncak, kekuatan yang merajalela di surga ke-14. Sekarang setelah 4 tetua dewa sejati tewas di kuil naga iblisku, dia pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dia pasti akan memimpin pasukan kuil untuk membalas dendam, dan kemudian, Ningxi menyela perkataannya dengan acuh tak acuh, nadanya penuh penghinaan dan sikap mendominasi, ketika saatnya tiba, biarkan dia datang kepadaku kapanpun dia mau. Dia menatap langit di kejauhan, matanya acuh tak acuh, hanya sebuah kuil, sekelompok semut yang merasa benar sendiri dari ras ilahi yang mengandalkan warisan leluhur mereka, apakah itu sepadan dengan rasa takut dan kecemasanmu? Membunuh mereka bukanlah masalah besar, itu hanya menghancurkan beberapa kutu kasur. Apa yang perlu dikhawatirkan? Long Yuan benar-benar terdiam. Menurut senior ini, bahkan makhluk perkasa di alam abadi sejati pun tak lebih dari seekor semut atau serangga. Ini adalah kekuatan tempur tingkat atas dari tingkat surga ke-14. Namun, melihat ekspresi Ningxi yang tenang, ia tak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah dan hanya bisa mengangguk berulang kali, "Ya, ya, ya. Senior benar. Mereka hanyalah sekumpulan semut, tidak perlu ditakuti." Ningxi berhenti menatapnya dan mengalihkan pandangannya ke arah kota Yunxian. Kilatan dingin muncul di matanya yang dalam, "Kau tadi bilang Dev berada di kota Yunxian, tapi untuk sementara menyembunyikan keberadaannya." Long Yuan dengan cepat menenangkan diri dan dengan hormat menjawab, "Ya, senior. Laporan pengintai menyebutkan bahwa Dev memang belum meninggalkan kota Yunxian, tetapi dia telah menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan keberadaannya, sehingga mustahil untuk dideteksi. Namun, sudah pasti dia masih berada di kota ini." Ningxi mengangguk perlahan, senyum penuh arti teruk di bibirnya, "Baiklah. Lanjutkan penyelidikan, dan segera laporkan kembali begitu Anda mendapatkan informasi yang akurat tentang dia. Kali ini, aku sendiri akan pergi ke kota Yunxian untuk menemui Dev, pria yang telah mengguncang seluruh 14 langit." Meskipun Long Yuan sangat bingung dan tidak mengerti mengapa seniornya begitu gigih mencari Dev, dia tidak berani bertanya lebih banyak lagi. Dia hanya menjawab dengan hormat, "Baik. Junior ini patuh. Saya akan mencari keberadaan Dev secepat mungkin." Ningxi tak berkata apa-apa lagi, lalu menuntun Suyuki menuju aula belakang. Setelah melangkah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti, berbalik menatap Long Yuan, dan dengan tenang memberi instruksi, "Momong-momong, suruh seseorang membersihkan kekacauan di aula ini, dan juga sampah-sampah dari kuil-kuil di luar. Jangan membuat tempatku menginap berantakan, itu sangat mengganggu pemandangan." "Ya, jangan khawatir, Pak. Saya akan segera mengaturnya dan memastikan semuanya dibersihkan dengan saksama." Long Yuan membungkuk sebagai jawaban, dan baru berani berdiri tegak setelah sosok Ningxi dan Suyuki menghilang di pintu masuk aula belakang. Dia memandang kekacauan dan abu di aula utama, lalu melirik ke arah Ningxi pergi, dan menghela napas panjang. Siapakah sebenarnya senior yang misterius dan sulit ditebak ini? Dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi, membunuh orang seperti ayam, namun dia sangat peduli pada Dev. Long Yuan menggelengkan kepalanya, tak berani berpikir lebih jauh. Ia segera memberi isyarat kepada bawahannya untuk membersihkan aula utama dan menangani pasukan elit kuil di luar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa dengan jatuhnya keempat tetua alam abadi sejati dari kuil tersebut, badai yang akan menyapu seluruh surga ke-14 akan segera tiba. Di tengah badai ini terdapat pemuda misterius berbaju hitam di hadapan kita, dan Dev, yang berada jauh di kota Yunxian. Di aula belakang, di halaman yang tenang, Suyuki mengikuti Ningxi, memandang bunga-bunga spiritual yang bermekaran di halaman. Setelah lama terdiam, akhirnya ia tak kuasa bertanya dengan lembut, "Adikku, apakah Dev yang sangat kau cari itu benar-benar orang yang kita kenal?" Ningxi berhenti dan menatap langit, senyum yang dalam dan misterius muncul di bibirnya. Dia tidak menjawab secara langsung, tetapi berbicara dengan lembut, nadanya mengandung sedikit harapan dan sedikit keinginan. "Kakak senior, tidak perlu terburu-buru. Begitu kita tiba di kota Yunxian, kau akan segera mengetahui semuanya." Suyuki menatap profil Ningxi, sebuah emosi kompleks terpancar di mata indahnya. Bab 6199, Murka Kuil. Kuil utama, Aula Lingqiao. 36 manik-manik bintang kuno tergantung tinggi di kubah, berputar siang dan malam, menerangi seluruh aula dengan kemegahan kemasan. Lantainya dilapisi dengan sepotong giok surgawi, begitu berkilau sehingga memantulkan cahaya, dan setiap inci memancarkan keagungan tertinggi. Inilah inti dari kekuatan kuil, tempat suci yang dipuja oleh para kultivator dari semua alam. Biasanya, kuil ini selalu tertata rapi dan hikmat, tetapi hari ini, kuil ini sepenuhnya diselimuti keheningan yang sangat mencekam dan mematikan. Sentong duduk tegak di kursi utama Istana Lingqiao. Ia mengenakan jubah hitam berhiaskan emas, yang bagian bawahnya disulam dengan motif awan ilahi dari surga dan pemujaan terhadap semua binatang. Ia mengenakan mahkota ungu kemasan, dan wajahnya agung dan hikmat, memancarkan aura seolah memandang rendah semua makhluk hidup.
Namun saat ini, wajahnya yang biasanya tenang dan terkendali tampak muram seperti langit sebelum badai, diselimuti awan gelap, seolah-olah petir yang akan menghancurkan dunia akan menyambar kapan saja. Jari-jarinya sedikit mengepal, dan di telapak tangannya, ia memegang sebuah tablet kehidupan yang baru saja hancur berkeping-keping. Prasasti kehidupan terbuat dari kayu roh kuno dan merupakan simbol identitas serta kehidupan sesepuh kuil. Awalnya, 3 karakter kuno dan penuh kekuatan, yang memancarkan keagungan tak terbatas, diukir pada prasasti tersebut, Tetua Agung. Namun kini, tablet kehidupan yang membawa kekuatan hidup seorang ahli alam abadi sejati tingkat pertama telah hancur berkeping-keping, dengan retakan yang menyebar seperti jaring laba-laba. Cahaya spiritual hangat aslinya telah sepenuhnya lenyap, hanya menyisakan warna abu-abu yang suram. Ini berarti bahwa pemilik tablet kehidupan telah sepenuhnya dimusnahkan, tubuh dan jiwanya tercerai-berai, bahkan tidak meninggalkan jejak jiwanya sedikitpun. Aula itu sunyi senyap. Lebih dari 10 kultivator yang mengenakan jubah tetua berdiri dengan kepala tertunduk, berbaris di kedua sisi, bernapas sangat pelan, masing-masing setenang jangkrik di musim dingin, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka semua adalah tokoh-tokoh berpangkat tinggi dan berpengaruh di kuil, biasanya bertanggung jawab atas wilayah masing-masing dan mendominasi dunia. Namun di bawah tekanan dahsyat kekuatan ilahi saat ini, mereka bahkan tidak berani menatap matanya. Semua orang mengetahui status Tetua Agung di Bait Suci. Dia bukan hanya salah satu pilar kuil, tetapi juga orang kepercayaan yang paling diandalkan oleh kepala kuil, Sentong. Dia telah mengikuti Sentong selama ribuan tahun, mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran, dan setia hingga akhir. Dia telah menangani berbagai masalah pelik dan merupakan salah satu pilar sejati kuil. Sekarang setelah tablet kehidupan Tetua Agung hancur, seolah-olah kekuatan ilahi telah terputus. Murka kepala istana cukup untuk membakar semuanya hingga menjadi abu. Di saat yang mematikan dan mencekik ini, laporan, teriakan melengking dan mendesak terdengar dari luar istana Lingqiao. Suaranya yang tajam dan gemetar, dipenuhi rasa takut yang hampir tak tersembunyikan, menghancurkan ketenangan aula. Sesaat kemudian, seorang kultivator yang mengenakan jubah murid dalam kuil terhuyung-huyung memasuki aula, pakaiannya acak-acakan, rambutnya berantakan, dan wajahnya dipenuhi keringat dingin dan kepanikan. Dia bergegas masuk ke aula, kakinya lemas, dan dia berlutut dengan berat di satu lutut, dahinya hampir menyentuh lantai yang dingin dan seperti giok. Melapor kepada kepala istana, gigi murid itu bergemeletuk, suaranya bergetar tak terkendali, setiap kata seolah tercekik keluar dari tenggorokannya, 50 prajurit elit yang dikirim ke istana naga iblis. Semuanya musnah. Tak satu pun yang kembali. Apa? Teriakan yang dipenuhi keterzenjing dan kemarahan tiba-tiba terdengar. Tetua berwajah merah, yang berada di ujung sisi kiri, tiba-tiba berdiri. Kekuatan spiritualnya melonjak, dan jubah ilahinya yang lebar berkibar tanpa tertiup angin. Matanya membelalak tak percaya, dan rona merah di wajahnya langsung menghilang, hanya menyisakan keterzenjingan dan kepanikan. 50 elit. Mereka adalah prajurit terkuat yang dipilih langsung oleh kuilku, masing-masing dengan tingkat kultivasi setidaknya peringkat ke-8 dari alam abadi atas. Tetua berwajah merah itu melangkah maju, suaranya gemetar, di mana para tetua agung? Di mana tetua agung? Bukankah dia sendiri yang memimpin tim ke istana naga iblis untuk memberi tekanan pada mereka? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Murid yang berlutut itu gemetar hebat, tubuhnya hampir roboh ke tanah, dahinya menempel erat ke tanah, dan dia menjawab dengan suara gemetar, melaporkan kepada tetua wajah merah. Bukan hanya tetua agung, tetapi juga 3 tetua alam abadi sejati yang menyertainya. Tablet kehidupan mereka, semuanya hancur di aula tablet kehidupan barusan. Tak ada secercah cahaya pun yang tersisa. Mereka telah binasa sepenuhnya. Boom, rasanya seperti guntur bergemuruh di aula. Istana Lingqiao yang tadinya sunyi senyap seketika berubah menjadi kekacauan. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Seorang tetua jangkung dan kurus berseru kaget, wajahnya pucat pasi. Tetua Agung berada di puncak peringkat pertama alam abadi sejati, dengan fondasi yang mendalam dan kekuatan supranatural yang hebat. Master Istana Naga Iblis itu, Long Yuan, hanya berada di peringkat pertama alam abadi sejati. Alam mereka hampir sama, tetapi kekuatan mereka sangat berbeda. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Tetua Agung? Mungkinkah masih ada monster-monster kuno tersembunyi dalam garis keturunan Naga Iblis yang belum muncul? Tetua lainnya, dengan wajah yang menua, mengerutkan kening, suaranya terdengar terkejut dan ragu, atau apakah iblis yang melakukan serangan itu? Ada desas-desus bahwa garis keturunan naga iblis telah lama bersekongkol dengan iblis. Mungkinkah kali ini, iblis yang kuat melancarkan serangan mendadak? Ini keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Garis keturunan naga iblis hanyalah sekte sesat yang hidup di sudut terpencil. Beraninya mereka terang-terangan membunuh seorang tetua kuilku dan membantai para elit kuilku. Jika dendam ini tidak dibalaskan, bagaimana kuilku dapat mempertahankan martabatnya? Di masa depan, siapa di seluruh langit dan alam semesta yang masih akan menganggap serius kuilku? Gumaman marah terdengar silih berganti, dan wajah semua tetua dipenuhi dengan keterzenjingan, kemarahan, dan niat membunuh. Tetua Agung memiliki prestise yang sangat besar di dalam kuil. Meskipun tegas, beliau adil dan tidak memihak, sehingga mendapatkan rasa hormat yang mendalam dari semua tetua dan murid. Kini, setelah ia meninggal secara tragis di Istana Naga Iblis, bersama dengan 3 tetua alam abadi sejati dan 50 elit, ini bukan hanya kerugian besar bagi kuil, tetapi juga aib besar. Seorang tetua dengan wajah muram dan mata tajam seperti elang tiba-tiba berdiri, melangkah masuk ke aula, lalu membungkuk dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam kepada Sentong.
Kemudian suaranya tegas dan berwibawa, dipenuhi dengan niat membunuh yang teguh, Tuan Istana. Garis keturunan naga iblis adalah serigala berbulu domba, menyerang kuilku dan membunuh para tetuaku. Ini adalah permusuhan yang tak dapat didamaikan. Bawahan Anda meminta untuk segera memimpin pasukan kuil untuk menghancurkan istana naga iblis hingga rata dengan tanah, tanpa meninggalkan seorang pun yang hidup, untuk membalaskan dendam tetua agung. Bawahanmu juga meminta izin. Aku bersedia menemani tetua Yinzi dalam ekspedisi ini, dan kami tidak akan berhenti sampai naga iblis itu dihancurkan. Dan aku, kapan kuilku pernah mengalami penghinaan seperti ini? Mohon berikan perintah, Ketua Kuil, kami bersedia menjadi garda terdepan dan menghancurkan Long Yuan berkeping-keping. Untuk sesaat, kerumunan di dalam aula dipenuhi dengan kemarahan. Lebih dari 10 tetua melangkah maju, membungkuk, dan menawarkan diri untuk bertarung. Mata mereka merah padam, dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tersian-sian. Kemarahan membara di dada setiap orang, mereka berharap bisa segera keluar dari istana Ling Qiao dan meratakan istana naga iblis hingga rata dengan tanah. Shen Tong tetap duduk di kursi utama, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menundukkan matanya, pandangannya tertuju pada tumpukan pecahan tablet kehidupan yang hancur di telapak tangannya. Kemarahan di matanya bagaikan gunung berapi yang telah lama tertidur, siap meletus, hampir sepenuhnya menghancurkan akal sehatnya. Tetua Agung telah mengikutinya selama ribuan tahun. Dia telah berada di sisinya sejak dia masih seorang kultivator biasa, membantunya naik ke posisi kepala istana, menyingkirkan rintangan baginya, menstabilkan kuil, dan menangani berbagai urusan sekte. Dia adalah tangan kanan yang paling dipercaya. Ikatan ini telah lama melampaui batas atasan dan bawahan, seperti ikatan antara saudara kandung yang dekat. Namun kini, Tetua Agung telah meninggal. Dia tewas di tangan Raja Naga Iblis yang tak dikenal, tanpa meninggalkan jejak tubuhnya, tablet kehidupannya hancur berkeping-keping, dan jiwanya kembali ke langit dan bumi. Bab 6201, Pasukan Perkasa menerobos masuk. Shen Tong mengangguk perlahan, suaranya sedingin es, ini bukan membebaskan mereka, ini hanya penangguhan sementara. Alasan kami menahan diri untuk saat ini bukan karena kami takut kepada mereka, tetapi karena kami sedang mempersiapkan pembalasan yang lebih baik. Setelah kita berurusan dengan Dev, melenyapkan ancaman utama kota Yunxian dan klan Tianlong, serta mengamankan wilayah belakang kita, kita akan mengalihkan perhatian kita ke klan Naga Iblis dan menyelesaikan urusan mereka. Saat itu, tidak akan ada yang bisa membantu mereka, dan tidak akan ada yang bisa menghentikan murka kuilku. Dia berbalik, pandangannya tertuju ke arah kota Yunxian, matanya berkilat cahaya keemasan, memperlihatkan perpaduan antara keserakahan dan tekad. Dev itu memiliki garis keturunan naga emas 5 cakar yang langka, harta karun tertinggi di dunia, benda suci yang didambakan oleh banyak kultivator. Jika aku bisa menangkapnya hidup-hidup, mengambil garis keturunan naga emas bercakar 5 dari tubuhnya, dan melengkapinya dengan obat ilahi kuno, kultivasiku pasti akan menembus peringkat kedua dewa sejati dalam sekejap, melangkah ke peringkat ketiga, dan bahkan memiliki kesempatan untuk menembus peringkat keempat. Saat itu, kekuatanku akan meningkat pesat, dan kuil akan kembali ke puncak kejayaannya. Akan semudah membalikkan tanganku untuk membalas dendam pada Long Yuan dan menghancurkan istana naga iblis hingga rata dengan tanah lagi. Kata-katanya menunjukkan arah bagi semua tetua dan membangkitkan harapan di hati mereka. Pertama, bunuh Dev, rebut darah naga, tembus ranah, dan perkuat kuil suci. Hancurkan naga iblis itu lagi, balas dendam atas permusuhan berdarah kita, hapuskan penghinaan kita, dan kembalikan martabat kita. Shen Tong berputar, pandangannya menyapu kerumunan, nadanya tegas dan tak tergoyahkan, sampaikan perintahku. Segera kerahkan seluruh pasukan elit kuil, persiapkan perang, dan temani aku dalam ekspedisi pribadiku ke kota abadi awan. Ingat, pertempuran ini bukan untuk pembantaian sebuah kota, atau untuk pemusnahan sebuah klan, tetapi untuk satu tujuan, menangkap Dev hidup-hidup. Apapun harganya, kita harus membawa Dev kembali ke kuil. Setelah mendengar ini, keraguan terakhir di hati para tetua lenyap sepenuhnya. Mereka semua membungkuk dengan hormat, ekspresi mereka hikmat, dan suara mereka, serempak, bergema di seluruh istana Ling Qiao, seperti yang Anda perintahkan. Sang pemimpin istana bijaksana. Kota abadi awan. Kota ini, yang terletak di antara pegunungan, mungkin bukanlah tempat paling makmur di antara sekian banyak alam, tetapi telah menjadi sangat damai berkat kehadiran klan naga surgawi dan Dev. Dahulu, tempat ini selalu cerah, dengan langit biru jernih, tanpa awan sedikit pun, dan udara segar. Di kejauhan, puluhan naga raksasa sering terlihat berputar-putar dan terbang, sisi kemas mereka memantulkan cahaya yang menyilaukan di bawah sinar matahari. Raungan naga itu jernih dan merdu, terdengar samar-samar, megah dan hikmat, menyelimuti seluruh kota abadi awan dengan aura pelindung yang kuat. Penduduk kota sudah lama terbiasa dengan pemandangan ini. Mereka bisa melihat naga-naga terbang tinggi ketika mendongak, dan sering mendengar raungan mereka. Bukannya takut, mereka malah bangga akan hal itu. Dengan klan naga surgawi yang perkasa melindunginya dan seorang ahli tak tertandingi seperti Dev yang bertanggung jawab, kota Yunxian bagaikan surga di dunia yang kacau ini, damai dan tenteram. Siapa yang berani menyerang? Tapi hari ini, ketenangan yang telah berlangsung lama ini telah hancur sepenuhnya. Aura kehancuran menyapu dari cakrawala yang jauh. Tembok kota Yunxian, Long Zhan, sesepuh klan Tianlong, berdiri dengan tangan di belakang punggung, posturnya tegak seperti pohon pinus. Ia mengenakan jubah panjang dengan motif naga emas, memiliki wajah yang tegas, dan mata seperti bintang. Ia selalu memancarkan ketenangan dan keagungan. Namun saat ini, alisnya berkerut rapat membentuk huruf Cuan, yang dalam, dan matanya dipenuhi dengan keseriusan dan kegelisahan. Tatapannya tertuju pada cakrawala yang jauh.
Di sana, cahaya keemasan yang menyilaukan perlahan muncul. Awalnya, itu hanya cahaya redup, tetapi dalam sekejap, cahaya itu semakin dekat dan lebih terang, seperti tsunami keemasan, menyapu langit dan menyebar dengan liar, seketika mewarnai separuh langit dengan warna emas yang menyilaukan dan menghalangi sinar matahari. Di antara langit dan bumi, seolah-olah hanya hamparan emas yang menakjubkan ini yang tersisa. Di tengah cahaya keemasan, sosok-sosok tak terhitung jumlahnya turun dari udara, berdesakan dan membentang sejauh mata memandang. Di bagian paling depan terdapat sebuah kapal perang emas yang sangat besar. Kapal perang itu panjangnya ratusan kaki dan membentang di langit. Kapal itu seluruhnya terbuat dari emas surgawi yang langka, membuatnya berat dan megah. Lambung kapal ditutupi dengan rune ilahi yang padat, misterius, dan rumit, yang masing-masing berkilauan dengan cahaya spiritual dan memancarkan aura yang menakutkan dan menindas. Di kedua sisi kapal perang, ratusan prajurit elit dari kuil, mengenakan baju zirah ilahi emas yang seragam, berdiri dalam barisan rapi. Masing-masing dari mereka memancarkan aura tajam, dengan mata dingin dan fluktuasi energi spiritual yang stabil namun kuat di sekitar mereka. Tingkat terendah di antara mereka adalah peringkat ketujuh dari alam abadi atas. Ekspresi mereka serius dan dipenuhi niat membunuh, seperti prajurit berdarah besi yang muncul dari tumpukan mayat dan lautan darah. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun mereka memiliki aura yang mengintimidasi. Di belakang kapal perang emas itu, terdapat lebih banyak lagi murid kuil yang berdesakan. Sekilas, terlihat setidaknya 1.000 orang, tersebar di langit seperti gelombang emas, menutupi seluruh angkasa. Mereka terbang dalam formasi sempurna, energi spiritual mereka saling terhubung, samar-samar membentuk barisan militer besar, aura mereka yang mengesankan seperti gunung yang menjulang tinggi, menghantam kota Yunxian. Dan tepat di barisan terdepan pasukan besar ini, di bagian tengah haluan kapal perang, sesosok figur berdiri di sana. Itu adalah kekuatan ilahi dari kepala kuil. Ia masih mengenakan jubah ilahi bermotif naga emas itu, ujungnya berkibar tertiup angin. Ia mengenakan mahkota ungu kemasan, wajahnya dingin dan tegas, dan matanya memancarkan cahaya kemasan saat membuka dan menutup, memancarkan aura keagungan tertinggi dan kekuasaan yang mendominasi. Tekanan mengerikan dari alam abadi sejati tingkat 2 tertinggi dilepaskan tanpa ragu-ragu. Kekuatan yang menindas, seperti runtuhnya langit dan terbaliknya gunung dan laut, menekan kota Yunxian dengan dahsyat dari langit. Di tembok kota, ekspresi Long Zhan tiba-tiba berubah, pupil matanya menyempit, dan badai berkecamuk di hatinya. Kuil itu, itu adalah pasukan kuil. Di belakangnya, wajah seorang tetua klan naga langit memucat pasi, suaranya bergetar tak terkendali, dipenuhi kengerian yang tak tersian-sian, pemimpin klan. Kuil, apakah mereka akan mengerahkan seluruh klan untuk menyerang kota abadi awan saya? Berani-beraninya mereka melancarkan serangan skala besar seperti itu. Long Zhan menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan rasa terkejut dan cemas di hatinya. Aura naganya sedikit meningkat saat ia menenangkan diri. Ia tahu bahwa semakin kritis situasinya, semakin sedikit ia mampu panik. Dia adalah patriark klan naga surgawi dan penjaga kota abadi awan. Jika dia bertindak tidak tertib, semuanya akan runtuh. Cepat, suara Long Zhan dalam dan mendesak, membawa perintah yang tak terbantahkan, segera aktifkan formasi perlindungan kota. Aktifkan dengan kekuatan penuh. Panggil semua anggota klan, suruh mereka semua naik ke tembok kota, dan bersiaplah untuk berperang. Ya, para anggota klan naga surgawi yang perkasa di belakang mereka bereaksi serempak, tidak berani menunda sedikit pun, dan segera berbalik serta bertindak. Wah, suara trompet yang dalam, mendesak, dan berat bergema di atas kota Yunxian. Satu demi satu suara menggema di langit, bergema di setiap sudut kota. Ini adalah trompet peringatan, trompet perang. Orang-orang di kota masih menjalankan aktivitas mereka, para pedagang menjajakan barang dagangan mereka, pejalan kaki datang dan pergi, dan anak-anak bermain, suasananya damai. Namun ketika trompet dibunyikan, dan ketika mereka secara naluriah menengadah ke langit, semua orang membeku, benar-benar terpaku di tempat. Bab 6202, lebih baik mati daripada menyerah. Apa itu? Mengapa langit dipenuhi cahaya keemasan? Aura yang menakutkan. Ini kuil, itu pakaian kuil, itu pasukan kuil. Ya Tuhan, begitu banyak kultivator, kekuatan yang begitu besar. Apakah kuil itu akan menghancurkan kota abadi awan kita? Rasa takut, seperti wabah paling menakutkan, menyebar ke seluruh kota abadi awan dalam sekejap. Ketenangan dan kedamaian di wajah orang-orang seketika digantikan oleh rasa takut. Mereka panik, menjadi bingung, dan ketakutan. Jalan yang tadinya ramai seketika berubah menjadi kacau. Para pedagang buru-buru meninggalkan kios mereka, menyebarkan barang dagangan mereka ke seluruh tanah, dan melarikan diri dengan panik tanpa repot-repot memungutnya kembali. Para pejalan kaki tampak pucat pasi dan berlari panik menuju rumah mereka. Anak itu ketakutan dengan suasana di sana dan menangis dengan suara melengking. Wanita itu memeluk anak itu erat-erat dan menjerit ketakutan. Wajah pria itu pucat pasi, tetapi dipenuhi keputusasaan, saat ia menarik keluarganya untuk mencari tempat persembunyian. Tangisan, jeritan, teriakan, suara lari, suara benda pecah. Berbagai macam suara bercampur aduk, menciptakan kekacauan, dan seluruh kota abadi awan seketika berubah dari surga menjadi tempat yang penuh kepanikan dan ketakutan. Pasukan yang awalnya mengandalkan keluarga Chen dan mencari perlindungan di kota Yunxian kini ketakutan dan wajah mereka pucat pasi. Mereka bersembunyi di rumah mereka, menutup rapat pintu dan jendela, dan mengintip melalui celah jendela yang sempit ke arah pasukan kuil yang luar biasa dan mengancam di langit. Hati mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan penyesalan. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Situasi di kuil ini sekarang serius, mereka akan membantai seluruh kota.
Seandainya aku tidak tinggal di kota Yunxian, seharusnya aku tidak memihak keluarga Chen. Sekarang aku tidak bisa pergi meskipun aku mau. Formasi perlindungan kota perlahan diaktifkan dengan kekuatan penuh. Lapisan cahaya kemasan pucat muncul dari segala penjuru kota, seperti perisai cahaya raksasa, menyelimuti seluruh kota abadi awan. Layar cahaya itu berkilauan dengan cahaya spiritual, memancarkan kekuatan pelindung, namun tampak begitu rapuh dan tidak berarti di bawah tekanan mengerikan dari pasukan kuil, seolah-olah akan hancur hanya dengan sentuhan ringan. Di tembok kota, Long Zhan berdiri tegak dan lurus di barisan paling depan. Di belakangnya, puluhan anggota kuat klan naga surgawi berdiri siap, masing-masing dengan gelombang energi naga di sekitar mereka dan ekspresi serius. Jumlah mereka sangat berbeda dari ribuan prajurit elit di kuil, namun tak satu pun dari mereka gentar atau menunjukkan rasa takut. Mereka adalah klan naga surgawi, keturunan bangga dari ras naga, yang lebih memilih mati daripada menyerah. Long Zhan menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, memandang kapal perang emas raksasa di langit, dan berteriak keras, mengumpulkan seluruh kekuatan spiritualnya. Suara itu, bagaikan guntur, bergema di seluruh langit dan bumi, menggema ke segala arah, tuan dari aula kekuatan ilahi. Kuilmu telah mengerahkan pasukannya tanpa alasan untuk menekan kota abadi awanku. Apa sebenarnya tujuanmu? Haluan kapal perang emas. Sentong memandang ke bawah dari tempatnya yang tinggi ke arah kota abadi awan yang kecil di bawahnya, dan ke arah Long Zhan di atas tembok kota. Wajahnya tanpa ekspresi, nadanya acuh tak acuh dan dingin, namun memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Perang naga, saya datang ke sini hari ini hanya untuk satu tujuan, menyerahkan Dev. Satu kalimat, yang jelas-jelas sampai ke telinga semua orang. Ekspresi Long Zhan tiba-tiba berubah, dan hatinya terasa hancur. Seperti yang sudah diduga, mereka datang untuk Tuan Muda Chen. Pihak kuil tetap menolak untuk membiarkan Dev pergi, dan bahkan sampai mengerahkan pasukan besar untuk mengancam kota Yunxian. Mata Long Zhan berkilat tajam, suaranya menggema, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Dev adalah kaisar naga yang diakui oleh klan naga surgawiku, dan tamu terhormat dari kota abadi awanku. Jika kalian ingin menangkapnya, kalian harus melewati aku terlebih dahulu. Kalian harus melangkahi mayat setiap anggota klan naga surgawiku terlebih dahulu. Senyum sinis dan meremehkan teruk di sudut bibir Sentong. Perang naga, nada bicaranya acuh tak acuh, namun sangat menghina. Klan naga surgawi kalian hanya terdiri dari beberapa ratus orang. Sekalipun masing-masing adalah prajurit elit, lalu apa? Di belakangku ada ribuan prajurit elit dari istana ilahi dan ahli alam abadi sejati yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan jumlah pasukanmu yang terbatas dan formasi pertahanan yang bobrok ini, kau dapat menahan satu pukulan pun dari pasukan kuilku? Dia berhenti sejenak, nada suaranya semakin dingin, mengandung ancaman yang terang-terangan. Akan saya ulangi lagi, serahkan Dev. Aku berjanji hanya akan menangkapnya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan klan naga surgawi kalian atau penduduk kota abadi awan. Jika kalian tahu apa yang terbaik untuk kalian dan dengan patuh menyerahkan orang-orang itu, mungkin aku akan mengampuni nyawa kalian dan memerintahkan agar tidak ada orang yang tidak bersalah di kota ini yang disakiti. Jika tidak, Sentong tidak melanjutkan pembicaraan setelah itu. Namun kata-kata yang belum selesai, niat membunuh yang mengerikan, dan tekanan yang menakutkan telah menyampaikan ancaman tersebut sepenuhnya. Jika tidak, bantai seluruh kota. Jika tidak, bahkan seekor ayam atau seekor anjing pun tidak akan luput. Di belakang Long Zhan, ekspresi beberapa tetua klan naga langit sedikit berubah, menunjukkan keraguan. Mereka menatap Long Zhan, bibir mereka sedikit bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Mereka tidak takut mati, tetapi mereka takut klan naga langit akan dimusnahkan, dan warga sipil tak berdosa di kota itu akan terlibat, mengakibatkan pertumpahan darah yang hebat. Di satu sisi ada Kaisar Naga Dev, dan di sisi lain ada nyawa seluruh klan dan seluruh kota. Sebuah dilema. Namun Long Zhan bahkan tidak menoleh sekalipun. Ia tetap terpaku pada kekuatan ilahi di langit, tatapannya tak goyah dan teguh. Ia mengucapkan setiap kata dengan jelas dan tegas, jika kau ingin menangkap Kaisar Naga, kau harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Kami, klan naga surgawi, lebih memilih mati daripada mengkhianatimu. Kota abadi awanku lebih memilih mati daripada menyerah. Di matanya yang tampak gaib, niat membunuh tiba-tiba melonjak. Dia sangat marah dengan sikap keras kepala Long Zhan, dan mencibir dengan suara dingin, baiklah, kau lebih memilih mati daripada menyerah. Karena kau mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kata-kata itu terucap, Sentong tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya di udara. Ayo kita lakukan. Atas perintah. Di langit, ribuan murid kuil melangkah maju serempak, gerakan mereka tersinkronisasi sempurna. Mereka serentak mengangkat tangan, dan berbagai mantra energi spiritual terkumpul di telapak tangan mereka. Cahaya kemasan, cahaya biru, cahaya merah. Menyilaukan dan terang, menerangi seluruh langit. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Pertempuran besar akan segera pecah. Udara terasa membeku, dan bayangan kematian menyelimuti seluruh kota abadi awan. Bab 6203, Keputusasaan. Jauh di dalam rumah besar penguasa kota, di luar sebuah ruangan rahasia. Sesosok figur yang sendirian namun tegak, seperti batu karang, berdiri berjaga di depan pintu ruang rahasia yang tertutup rapat. Ini Mingli. Ia mengenakan pakaian hitam, wajahnya pucat dan tanpa darah, dan dahinya tertutup lapisan keringat dingin tebal yang mengalir di pipinya dan menetes ke tanah. Di tangannya, ia menggenggam pedang iblis hitam yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, gagangnya hampir hancur di tangannya. Tatapannya tertuju pada kapal perang emas raksasa di langit, dan pada pasukan kuil yang sangat besar.
Tekanan dari alam abadi sejati seperti gunung yang menekan dirinya, membuatnya sulit bernapas dan menyebabkan kakinya sedikit gemetar. Namun dia tidak mundur selangkah pun atau bergerak sedikit pun, dia hanya berdiri di sana dengan tenang, menjaga tempat itu. Di belakangnya terdapat sebuah ruangan rahasia. Di dalam ruangan rahasia itu ada Dev. Liu Qianqian berdiri di samping Ming Li, mengenakan gaun biru elegan yang berkibar tertiup angin, rambut hitamnya melayang di udara. Tingkat kultivasinya hanya berada di alam abadi atas. Di bawah tekanan mengerikan dari pasukan kuil, tubuhnya bergoyang tak terkendali, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Wajahnya sepucat kertas. Namun, dia menggigit bibir bawahnya erat-erat hingga sedikit berdarah, dan dengan gigi bertahan, menolak untuk roboh. Dia tetap diam, hanya berdiri di samping Ming Li, menemaninya dan menjaga pintu bersama-sama. Yun Yao berdiri di belakang mereka berdua. Luka-lukanya belum sembuh sepenuhnya, luka lama belum sembuh, dan tekanan baru telah bertambah. Wajahnya sepucat kertas, tanpa jejak darah, dan tubuhnya begitu kurus sehingga seolah-olah hembusan angin bisa menerbangkannya. Dia mendongak menatap ombak keemasan yang suram di langit, matanya dipenuhi rasa takut dan gelisah, tubuhnya yang rapuh sedikit gemetar. Namun dia tidak mundur. Dia juga berjaga di pintu masuk ruangan rahasia itu. Tuan muda itu menyelamatkan nyawanya dan memberinya kehidupan baru. Hari ini, Tuan muda sedang dalam kesulitan, dan dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk tetap tinggal di sini. Chen Wanxing berdiri di barisan paling depan. Ia mengenakan gaun putih sederhana, anggun dan indah, tetapi saat ini, wajahnya yang dingin tampak tanpa ekspresi, hanya muram. Dia menggenggam pedang panjang dengan erat di tangannya, bilahnya sedikit bergetar, menunjukkan sedikit rasa gelisah. Tingkat kultivasinya adalah yang tertinggi di antara keempat orang yang hadir, tetapi menghadapi ribuan elit dari kuil dan kemampuan ilahi dari seorang dewa sejati tingkat 2, dia tidak memiliki peluang untuk menang dan sama sekali tidak percaya diri. Itu luar biasa, benar-benar luar biasa. Kekuatan lawan bagaikan jurang yang tak dapat ditaklukkan. Namun dia tidak menyerah. Chen Wanxing perlahan menoleh, pandangannya tertuju pada pintu ruangan rahasia yang tertutup rapat di belakangnya, ekspresi kompleks terlintas di matanya. Kekhawatiran, keprihatinan, tekad, ketetapan. Dev berada di dalam. Dia mengasingkan diri, menyembuhkan luka-lukanya, mengasah kekuatannya, dan memulihkan kekuatannya. Dia tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di dunia luar. Dia tidak menyadari kedatangan pasukan kuil, tidak menyadari bahwa kota abadi awan berada dalam bahaya besar, dan tidak menyadari bahwa banyak orang mempertaruhkan nyawa mereka untuknya. Tapi dia harus tetap hidup. Selama dia masih hidup, masih ada harapan. Selama dia masih hidup, masih ada harapan untuk perubahan keadaan. Chen Wanxing menarik napas dalam-dalam, menekan semua emosinya, perlahan menoleh, dan kembali menatap langit, tatapannya menjadi tegas dan tenang sekali lagi. Dia menatap Yun Yao di belakangnya, suaranya tenang namun mengandung kekhawatiran yang tak terbantahkan. Yun Yao, lukamu belum sembuh, dan kekuatan spiritualmu tidak stabil. Mundurlah, kami akan mengurus semuanya di sini. Yun Yao menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi rasa takut, tetapi suaranya sedikit bergetar, namun menunjukkan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Saudari, aku tidak akan mundur. Tuan muda telah menyelamatkan saya, hidup saya awalnya milik Anda. Sekalipun aku mati hari ini, aku akan mati di sini, menjaga gerbang Tuan muda. Saat menatap mata Chen Wanxing yang jernih dan penuh tekad, ia merasakan emosi yang kompleks dan tak terlukiskan bergejolak di dalam dirinya. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini benar-benar setia kepada Dev dan sungguh-sungguh bersedia memberikan segalanya untuknya. Chen Wanxing tidak berkata apa-apa lagi, tetapi hanya mengangguk sedikit, secara diam-diam menyetujuinya untuk tinggal. Ming Li, yang telah lama terdiam, tiba-tiba angkat bicara. Suaranya serak dan kering, seperti amplas yang digosokkan, dengan sedikit nada pahit. Nona Chen, menurut Anda, bisakah kita bertahan kali ini? Bisakah kita bertahan sampai Tuan Dev keluar dari pengasingan? Chen Wanxing terdiam sejenak. Dia menatap aura membunuh yang mendekat di langit, menggelengkan kepalanya perlahan, dan berkata dengan tenang, aku tidak tahu. Saya tidak tahu apakah kita bisa menang. Aku tidak tahu apakah aku akan selamat. Saya tidak tahu apakah kita bisa bertahan sampai Dev kembali. Semuanya tidak diketahui. Ming Li tiba-tiba tersenyum. Senyum itu samar, mengandung sedikit kepahitan, sedikit kelegaan, dan sedikit kebebasan. Lebih baik tidak tahu. Lagi pula, Tuan Dev telah menyelamatkan hidup saya sejak lama, dan hidup saya sekarang menjadi miliknya. Saya sudah mendapatkan banyak keuntungan dengan bisa hidup lebih lama dan tetap berada di sisinya. Meskipun aku mati di sini hari ini, itu akan sepadan. Liu Qianqian tetap diam, tetapi mengulurkan tangan dan menggenggam erat tangan Ming Li. Dua tangan, saling menggenggam erat, menyampaikan kehangatan dan keberanian satu sama lain. Selama periode kontak ini, Liu Qianqian sebenarnya mengembangkan perasaan yang tidak biasa terhadap Ming Li, tetapi Dev tidak menyadarinya. Ming Li menoleh ke arah Liu Qianqian di sampingnya, menyeringai, dan meskipun senyumannya getir, ada sedikit kelembutan di dalamnya. Apakah kau takut? Liu Qianqian menggelengkan kepalanya perlahan, menatap Ming Li dengan tatapan penuh tekad. Tentu saja aku takut, tapi selama aku bersamamu, selama aku tetap di sisimu, aku tidak takut. Liu Qianqian berkata sambil tersenyum. Ming Li tersenyum dan mengangguk, tanpa berkata apapun lagi. Keempat orang itu berdiri di pintu masuk ruangan rahasia, seperti empat patung yang diam, tak bergerak. Kekuatan mereka tidak berarti. Sebelum adanya pasukan kuil, mereka seperti semut. Namun tekad mereka tak tergoyahkan. Di langit, cahaya keemasan itu semakin kuat dan dahsyat, dan kekuatan penindasnya semakin berat, hampir menghancurkan seluruh kota abadi awan. Di dalam tembok kota, tangisan,
jeritan, permohonan bantuan, ratapan. Naik dan turun, satu demi satu, dalam kekacauan total, suasana keputusasaan meresap ke setiap sudut. Di sudut kota, di sebuah rumah yang bobrok. Seorang ibu muda, memeluk erat anaknya yang masih kecil, meringkuk di bawah tempat tidur, gemetar hebat, diliputi rasa takut yang luar biasa. Dia menutup mulut anak itu rapat-rapat, tidak membiarkannya mengeluarkan suara, karena takut menarik perhatian dewa kematian dari surga. Air mata, seperti butiran dari untaian yang putus, mengalir di wajahku, membasahi pakaianku, tetapi aku tak berani mengeluarkan suara. Anak itu menatap ibunya dengan mata polos dan lebar, tidak mengerti apa yang sedang terjadi, hanya merasa takut, tubuh kecilnya gemetar. Di jalanan, seorang pria tua berambut putih tanpa sengaja terjatuh di tengah kerumunan yang panik. Tubuhnya yang lemah membentur tanah yang keras, dan saat ia berusaha bangun, ia diinjak-injak tanpa ampun oleh kerumunan yang berhamburan. Serangkaian jeritan melengking dan menyakitkan terdengar dari kerumunan, tetapi dengan cepat tenggelam oleh kekacauan. Tidak ada yang memperhatikan, dan tidak ada yang berhenti. Di masa-masa kacau, nyawa manusia tidak berharga seperti rumput. Di dalam sebuah kedai minuman di kota, sekelompok kultivator meringkuk di sudut, gemetaran, wajah mereka pucat pasi, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Mereka terus melantunkan nama-nama berbagai dewa dan Buddha, menggenggam tangan mereka, dan berdoa tanpa henti, memohon perlindungan ilahi dan berharap untuk selamat dari malapetaka ini. Suara doa terdengar begitu lemah dan tak berdaya di hadapan kekuasaan absolut. Ketakutan, keputusasaan, ketidakberdayaan, kesedihan. Segala macam emosi negatif, seperti gelombang hitam, sepenuhnya menyelimuti seluruh kota abadi awan, menjerumuskannya ke dalam jurang. Dan di dalam ruangan rahasia yang tertutup rapat itu, di dalam menara penekan iblis, Dev duduk bersila dengan mata terpejam. Energi naga emas beredar di sekitar tubuhnya, dan garis keturunan naga emas bercakar 5 melonjak di dalam dirinya, memancarkan aura yang menakutkan dan agung. Dia membenamkan dirinya dalam dunianya sendiri, sepenuhnya mengabdikan diri pada penyembuhan dan terobosan. Perang, ketakutan, keputusasaan, segala sesuatu dari dunia luar. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia masih dalam masa pemulihan. Ini masih terus berkembang, masih menunggu dengan sabar saat di mana saya bisa meninggalkan negara ini. Bab 6204, Pertempuran Maut. Tembok kota Yunxian. Angin kencang menderu, dan aura pembunuh memenuhi udara. Pertempuran naga dan kekuatan ilahi saling berhadapan dari kejauhan, di antara langit dan bumi. Satu orang berada di tembok kota, dan orang lainnya berada di langit. Satu orang menjaga kota, sementara yang lain memimpin pasukan besar untuk menyerang. Dua tatapan bertabrakan dengan sengit di udara, seolah-olah percikan api tak terlihat beterbangan, udara tampak membeku, dan suasana menjadi sangat tegang, siap meledak kapan saja. Mata Sentong berkilat dingin, suaranya sedingin es, menyampaikan ultimatum terakhir, Longzhan, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, serahkan atau tidak. Serahkan Dev, dan semuanya akan baik-baik saja, jika tidak, hari ini akan menjadi hari kehancuran klan naga surgawi kalian, dan hari kota Yunxian akan berlumuran darah. Longzhan tidak menjawab, dia hanya mengangkat tangan kanannya perlahan, gerakan itu disengaja namun tegas. Angkat kepala tinggi, raungan naga yang mengguncang langit dan bumi keluar dari mulutnya. Di belakang mereka, ratusan anggota klan naga surgawi yang perkasa melangkah maju serempak, energi naga emas mereka melonjak liar dan melambung ke langit, berubah menjadi naga emas raksasa dengan berbagai bentuk, melingkar di langit, raungan mereka mengguncang langit dan bumi, momentum mereka luar biasa. Mereka memberikan jawaban melalui tindakan mereka. Perang, kami lebih memilih berjuang sampai mati. Kami tidak akan pernah menyerahkan rakyat kami. Melihat hal itu, kesabaran terakhir Sentong lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan niat membunuh yang dingin dan rasa jijik. Keras kepala dan bandel. Ia mengucapkan 4 kata dengan dingin, lalu melambaikan tangannya dengan santai, suaranya dingin dan tanpa ampun, karena kau menantang maut, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Siapkan formasinya. Formasi pengunci langit. Membunuh. Perintah itu diberikan, seperti bunyi terompet perang. Di langit, ribuan murid kuil bergerak serentak. Mereka menyebar sesuai formasi yang telah mereka latih berkali-kali, tangan mereka bergerak cepat membentuk segel tangan yang rumit, berbagai mantra energi spiritual terkumpul di telapak tangan mereka, cahaya mereka melambung ke langit. Energi spiritual keemasan saling terjalin, berkumpul, dan melilit di udara. Dalam sekejap mata, susunan emas raksasa yang menutupi seluruh kota Yunxian terbentuk sepenuhnya. Formasi megah itu bersinar dengan cahaya keemasan, rune ilahi yang mendalam mengalir seperti jaring emas raksasa, turun dengan ganas dari langit dan menyegel seluruh kota abadi awan, memutus semua jalur pelarian. Bas! Formasi pelindung kota Yunxian bergetar hebat. Retakan-retakan halus langsung muncul di layar cahaya keemasan pucat itu, seperti pecahan kaca, siap runtuh sepenuhnya kapan saja. Pertahanan formasi besar itu sama sekali tidak efektif melawan formasi besar pengunci surga milik kuil. Ekspresi Longzhan berubah drastis, dan hatinya mencekam, menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Dia berteriak tegas, suaranya menggema di telinga setiap anggota klan naga surgawi, semua anggota klan, patuhi perintahku. Bersiaplah untuk berperang, ikuti aku, bunuh, angkat kepala tinggi. Ratusan raungan naga meletus secara bersamaan, menggema di langit. Ratusan anggota klan naga surgawi yang perkasa tidak lagi menekan kekuatan mereka, berubah menjadi wujud asli mereka. Naga-naga emas melayang ke langit, cakar mereka terentang dan ekor mereka menyapu, menyerbu dengan ganas ke arah pasukan kuil dengan momentum yang tak terkalahkan. Tidak ada kata menyerah, tidak ada rasa takut, hanya tekad untuk berjuang hingga akhir yang pahit. Perang besar telah resmi dimulai.
Suara benturan energi spiritual, raungan naga, teriakan, dan ledakan mantra. Seketika bergema di seluruh langit dan bumi. Cahaya keemasan dan niat membunuh berwarna merah darah saling berjalin. Pintu masuk ke ruang rahasia di rumah besar penguasa kota. Ming Li menyaksikan pertempuran sengit yang meletus di langit, merasakan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan dan merasakan aura anggota klan naga surgawi secara bertahap melemah, dan hatinya pun merasa sedih. Dia menggenggam pedang iblis hitam itu erat-erat, buku-buku jarinya memutih, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah dan tegas, ini dia. Akhirnya dia datang. Chen Wanxing tidak berbicara. Dia hanya menggenggam pedang panjang itu erat-erat di tangannya, kilatan tekad terpancar dari matanya yang dingin. Liu Qianqian memejamkan matanya, menggenggam kedua tangannya, dan berdoa dalam hati. Kami berdoa semoga Tuan Muda segera dibebaskan dari pengasingan. Saya berdoa semoga semua orang selamat. Yun Yao mengangkat kepalanya dan memandang pertempuran sengit di langit, air mata mengalir di wajahnya. Dalam hatinya, ia bergumam berulang kali, Tuan Muda, Anda harus segera bangun. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kota Yunxian masih menunggu Anda. Kami semua menunggu Anda. Aku membutuhkan Anda. Bersambung.